Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan tentunya masih terus tetap semangat dalam belajarnya. Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu pembagian suku banyak dengan cara bagan atau cara Horner. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari pembagian suku banyak dengan cara bersusun. Pada hari ini kita mempelajari pembagian suku banyak tetapi kita melakukannya dengan cara bagan atau lebih dikenal dengan cara Horner. Kedua-duanya bisa kita gunakan yang mana kalian anggap mudah untuk mengerjakannya. Tetapi untuk cara bagan ada syarat dan ketentuan yang harus kalian ikuti. Yang menjadi kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, untuk pengetahuan, kita akan menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom, sementara untuk keterampilan, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinom. Sementara, yang menjadi indikator pada pembelajaran hari ini, yaitu kalian akan mencermati dan menentukan hasil bagi dengan cara bagan atau Horner, dan mencermati serta menentukan sisa bagi dengan cara bagan atau Horner, serta dapat mencermati aturan bagan atau Horner. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat memahami dan menentukan hasil dan sisa bagi pada suku banyak dengan cara bagan atau Horner, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian polinomial atau suku banyak melalui pembelajaran mandiri dengan cara menggali informasi dari bahan ajar dan video pembelajaran yang diberikan dengan rasa gembira, jujur, aktif, kreatif, serta dapat bertanggung jawab. Untuk aturan penggunaan metode bagan atau dengan cara Horner, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah meletakkan seluruh koefisien dari derajat tertinggi sampai 0 di bagian atas. Yang diingat selalu dimulai dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah dan dilakukan secara berurutan. Apabila terdapat suku banyak yang tidak ada variabelnya, contohnya 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 9 sama dengan 0, maka koefisien untuk pangkat x pangkat 3 tidak ada pada fungsi tersebut sehingga dapat dituliskan koefisiennya sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu meletakkan faktor pengali di samping kiri. Dan langkah yang terakhir, baris bawah bagian kiri adalah hasil bagi. Sedangkan bagian kanan adalah sisa atau dapat dituliskan sebagai berikut. Hasil bagi sama juga dengan kolom bagian kiri dibagi dengan koefisien derajat pembagi. Sementara untuk sisa adalah kolom bagian kanan. Selanjutnya, ini adalah proses pembagian menggunakan metode bagan atau dengan cara Horner. Kita tinggal membuat bagannya sama hal saat kalian mengerjakan nilai suku banyak. Salah satu pengerjaan dalam menentukan nilai suku banyak yaitu dengan cara bagan. Caranya hampir sama, kita tinggal menuliskan koefisien dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah secara berurutan dan menuliskan pembaginya pada bagian sebelah kiri. Nah, untuk lebih memahami dari apa materi yang telah diuraikan tadi, kalian dapat menyimak penjelasan dari contoh soal berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari pembagian suku banyak dengan cara bersusun. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas pembagian suku banyak tetapi dengan cara bagan atau dengan cara Horner. Seperti sebelumnya kita melakukan pembagiannya, kita bagi dengan beberapa bagian. Yang pertama, pembagian suku banyak PX dengan pembaginya adalah X kurang H, di mana di sini koefisien X sama dengan 1. Untuk contoh soalnya, kita akan
menentukan hasil dan sisa bagi dari 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 11x oleh x kurang 4. Kalau kita perhatikan di sini, yang dibaginya dia berderajat 3, sementara yang baginya berderajat 1. Pertama-tama, kita buat pembaginya sama dengan 0. Dalam hal ini, yang menjadi pembaginya adalah x kurang 4. Maka kita tuliskan di sini, pembaginya adalah x kurang 4 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan menuliskan koefisien dari masing-masing suku. Kita urutkan dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah atau pangkat 0. Dalam hal ini, tadi dia berderajat 3. Maka kita akan mengurutkan koefisiennya dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Untuk variabel yang berderajat 3, koefisiennya adalah 3. Maka kita tuliskan di sini koefisiennya adalah 3. Selanjutnya untuk berderajat 2, koefisiennya adalah min 7. Berderajat 1, koefisiennya adalah min 11. Dan yang berderajat 0, koefisiennya adalah 4. Jadi kita harus mengurutkannya dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah. Jadi semuanya harus berurutan. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Selanjutnya, tadi kita telah membuat pembaginya sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 4. Maka 4-nya kita tuliskan di sini. Sebelumnya kita juga telah mempelajari tentang nilai suku banyak. Di antaranya ada dengan cara substitusi maupun dengan cara bagan. Cara mengerjakan dengan cara bagannya pada nilai suku banyak hampir sama dengan pembagian suku banyak dengan cara bagan ini. Oke, langkah pertama, angka 3 di sini kita turunkan. Selanjutnya 3 ini kita kalikan. 3 dikali 4, 12. Selanjutnya kita jumlahkan, min 7 tambah 12, 5. Selanjutnya 5 ini kita kalikan lagi ke sini, ke 4. 5 kali 4, 20. Selanjutnya kita jumlahkan, min 11 ditambah 20, 9. Selanjutnya 9 ini kita kalikan lagi ke 4. 9 kali 4, 36. Selanjutnya kita jumlahkan. Nah, pada saat kita mengerjakan nilai suku banyak, yang di ujung ini adalah sebagai nilainya. Sementara untuk pembagian suku banyak di sini, 40 ini adalah sebagai sisa. Atau biasanya kita simbolkan dengan SX. Nah, maka bagaimana kita cara membaca hasil dan sisanya? Kita dapat membaca hasil dan sisanya dengan cara untuk hasil kita bacanya dari sini. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Ini adalah koefisiennya. Berarti 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 9. Jadi di sini kita hitung dari pangkat 0, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Ini adalah koefisiennya. Selanjutnya, untuk sisanya kita telah dapatkan atau kita tuliskan SX, sisanya adalah 40. Oke. Inilah cara pembagian suku banyak dengan cara bagan, di mana pembaginya adalah X kurang H dan koefisien dari X-nya itu adalah 1. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita akan melakukan pembagian suku banyak PX, di mana pembaginya adalah AX kurang B. Sama dengan sebelumnya tadi, sama-sama berderajat 1, tapi di sini untuk koefisien X-nya selain dari 1.
kita akan menentukan hasil dan sisa bagi dari 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 dikurang 2 oleh 2x dikurang 3. Langkahnya sama dengan sebelumnya, kita akan membuat pembaginya sama dengan 0. Dalam hal ini, pembaginya adalah 2x dikurang 3. Kita buat pembaginya sama dengan 0. Selanjutnya di sini 2x sama dengan 3. X sama dengan 3/2. X inilah yang akan kita gunakan untuk pembaginya. Selanjutnya kita akan menuliskan koefisien secara berurutan dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah. Dalam hal ini pangkat tertingginya atau dia berderajat 3, jadi kita akan mengurutkannya. Untuk koefisien dari X pangkat 3 itu adalah 2. Maka kita tuliskan di sini 2. Kemudian untuk pangkat 2, koefisiennya adalah 9. Kemudian habis pangkat 2 artinya pangkat 1. Di sini pangkat 1 tidak ada. Kalau tidak ada artinya koefisiennya sama dengan 0. Jadi harus tetap kita tuliskan. Kemudian yang berderajat koefisiennya X-nya berpangkat 0 itu adalah koefisiennya adalah min 2 atau suku tetapnya min 2. Jadi kalau kita urutkan, ini variabel X berpangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, karena tidak ada maka kita tulis koefisiennya sama dengan 0, dan ini yang berpangkat 0. Ya. Oke. Langkah selanjutnya sama, kita akan lakukan pembagian, dimana tadi pembaginya di sini adalah 3/2. Oke. Pertama-tama langsung kita turunkan saja angka 2-nya. Terus 2 kita kalikan dengan 3/2. 2 kali 3, 6. 6 bagi 2, 3. Selanjutnya kita jumlahkan 9 tambah 3, 12. Selanjutnya 12 ini kita kalikan juga ke 3/2. 12 bagi 2, 6 kali 3, 18. Selanjutnya kita jumlahkan 0 ditambah 18, 18. 18 dikali dengan 3/2, maka 3, 27 ya. Selanjutnya kita jumlahkan min 2 ditambah 27 itu adalah 25. Seperti kita ketahui, kalau bagian belakang di sini tadi itu adalah sebagai sisanya, atau kita tuliskan dengan simbol SX. Oke, selanjutnya untuk membaca hasil dan sisanya bagaimana? Untuk hasilnya, seperti tadi kita mengurutkannya dia dari variabel yang berpangkat 0. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Jadi ditulisnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 18. Karena dia berpangkat 2 dimulainya. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Selanjutnya, tadi di sini pembaginya selain dari 1. Dalam hal ini, tadi pembaginya adalah 2x dikurang 3, di mana koefisien dari x-nya itu adalah 2. Jadi hasil nanti akan kita bagi dengan dari koefisien x-nya. Koefisien x-nya ada nilainya adalah 2, maka di sini kita bagi dengan 2. Maka hasil yang kita peroleh adalah 2x pangkat 2 dibagi 2, x pangkat 2, 12x dibagi 2, 6x, 18 dibagi 2, 9. Kemudian kalau sisanya tidak perlu kita apa-apakan lagi, sama langsung kita tuliskan. Sisanya adalah 25. Oke, jadi berbedanya hanya untuk menuliskan hasil. Jadi ingat, selain koefisiennya selain daripada 1, maka hasilnya kita bagi dengan koefisien dari x-nya. Selanjutnya, yang ketiga,
kita akan melakukan pembagian suku banyak, di mana pembaginya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Kita kali ini akan mengerjakannya dengan cara bagan ataupun dengan cara Horner. Di sini yang harus kita ingat, tidak semua pembaginya bisa kita kerjakan dengan cara bagan atau cara Horner ini. Kalau tidak bisa mengerjakan ini, maka kita bisa mengerjakannya dengan cara bersusun. Apa syaratnya dia bisa kita kerjakan dengan cara bagan ini atau tidak? Kita lihat dari pembaginya. Seperti sebelumnya, kita buat dulu pembaginya itu sama dengan 0. Kita perhatikan pembaginya di sini adalah X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8, kita buat sama dengan 0. Nah, apakah di sini pembaginya bisa kita faktorkan? Jika bisa kita faktorkan, maka bisa kita lanjutkan dengan cara bagan. Tetapi jika tidak bisa kita faktorkan, maka kalian dapat mengerjakannya dengan cara bersusun. Oke, apakah di sini bisa difaktorkan? Coba kita faktorkan. Berapa faktornya X kuadrat kurang 2X kurang 8? Di sini 4, di sini 2 ya. Ini 4 ditambah 2. Ya, min 4 dikali 2 min 4 dikali 2 min 8, min 4 ditambah 2 jadinya min 2. Maka di sini X nya yang pertama sama dengan 4, yang kedua X nya sama dengan min 2. Jadi ada 2 buah nilai X nya. Jadi nanti kita akan melakukan pembagiannya secara 2 kali. Boleh kita anggap ini sebagai pembagi pertama, pembagi yang pertama, atau di sini kita buat pembagi yang kedua, atau kebalikannya, mau yang pertama mau yang kedua sama saja. Oke, langkahnya sama, kita akan menuliskan koefisien dari yang dibaginya secara berurutan dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah. Dalam hal ini dia berderajat 4, maka koefisiennya kita mulai dari yang berderajat 4. Untuk berderajat 4, koefisiennya itu adalah 2, maka kita tuliskan 2 di sini. Kemudian pangkat 4, pangkat 3, koefisiennya adalah min 3. Pangkat 2, koefisiennya adalah 4. Pangkat 1, ini min X, artinya koefisiennya adalah min 1. Kemudian pangkat 0 atau konstanta atau suku tetapnya adalah 6. Jadi kalau kita urutkan di sini pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Selanjutnya kita akan lakukan pembagian. Di sini tadi pembagian yang pertama adalah 4. Langkahnya sama. 2 ini kita turunkan. Selanjutnya 2 ini dikali dengan 4. 2 dikali 4 8. Kita jumlahkan, min 3 tambah 8 5. 5 dikali 4 20. 4 ditambah 20 24. 24 dikali 4 96. Min 1 ditambah 96 jadinya 95. 95 dikali 4 38 ya. Ini kita jumlahkan 386. Seperti kita ketahui yang di ujung ini tadi adalah sisa. Karena di sini ada 2 kali pembagian, maka Ibu tuliskan ini sebagai sisa yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pembagian lagi. Untuk pembaginya sama dengan min 2. Ini tinggal kita teruskan atau kita perpanjang. Sini adalah min 2. Langsung kita turunkan di sini 2. 2 dikali min 2 min 4. 5 dikurang 4 1. 1 dikali min 2 min 2. Min 24 ditambah min 2 jadinya 22. 22 dikali min 2 min 44. Kita jumlahkan, ini jadinya 51. Nah, di sini paling ujung ini ada lagi sisa. Ini kita beri nama dengan sisa yang kedua. Nah,
bagaimana cara membaca hasil dan sisa untuk pembagian yang berderajat 2 ini. Untuk hasil sama sebelumnya seperti tadi, langsung saja kita tuliskan untuk hasilnya. Hasil atau HX-nya di sini ya. Kita mulai berarti dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Jadi 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 22. Selanjutnya untuk sisanya agak sedikit berbeda. Oke. Untuk sisanya adalah sisa yang kedua. Sisa yang kedua ini adalah 51 dikali dengan pembagi pertama. Pembagi pertamanya adalah 4. 4 ini kita peroleh faktornya dari x kurang 4, maka dituliskan di sini x kurang 4 ditambah sisa pertama. Sisa pertama adalah 386. Maka kita selesaikan 51 dikali x, 51x, 51 dikali 4 min 204 ditambah 386, maka hasilnya adalah 51x min 204 tambah 386 adalah 182. Oke. Jadi di sini yang berbeda adalah untuk menentukan sisanya. Sementara untuk hasil karena dia koefisien dari pangkat tertinggi adalah 1, jadi langsung kita tuliskan seperti biasa saja. Untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan tadi, kalian juga dapat memperhatikan materi pendukung yang ada pada buku paket kalian masing-masing, yaitu pada halaman 162 sampai dengan 169. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jika masih ada materi yang belum dapat dipahami, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.